warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Nah, sebelum menonton video pembelajaran, jangan lupa untuk mengabsen yang sudah ibu berikan di Google Classroom ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia, apa sih Kingdom Animalia? Nah, sebelum memasuki materi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah dapat mengetahui pengertian Kingdom Animalia, lalu dapat mengetahui klasifikasi Kingdom Animalia beserta ciri-cirinya. Nah, apa itu kelompok Animalia? Kelompok Animalia merupakan sebutan untuk dunia hewan. Kingdom Animalia memiliki ciri-ciri antara lain bersifat eukariotik, bersel banyak, bersifat heterotrof, dan tidak memiliki dinding sel. Kingdom Animalia ini terdiri dari dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Kita akan membahas tentang invertebratanya dahulu ya. Nah, invertebrata atau bisa disebut dengan avertebrata terdiri dari atas hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Struktur tubuh hewannya ini masih sangat sederhana. Klasifikasinya ada 8. Yang pertama ada Porifera, lalu ada Coleoptera, ada Platyhelminthes, ada Nematelhelminthes, ada Annelida, ada Mollusca, Echinodermata, yang terakhir adalah Arthropoda. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Porifera. Ciri-cirinya itu memiliki tubuh berpori, tubuhnya seperti spons, ia memiliki rangka dari zat tanduk, tubuhnya memiliki warna beragam seperti merah, hijau, dan kuning. Sebagian besar hidupnya di air laut, dangkal, dan di air tawar. Nah, mengapa Porifera dimasukkan di dalam Animalia? Karena ia sudah memiliki sistem pernafasan dan sistem pencernaan seperti hewan-hewan yang lain. Nah, contohnya itu pada Potyrion sp dan Espongia sp. Nah, selanjutnya ada Coleoptera atau Cnidaria. Coleoptera adalah hewan berongga yang mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Nah, ciri-cirinya memiliki alat perlindungan diri berupa sengat kinodosit. Ia memiliki tubuh yang berongga, umumnya hidup di laut, tubuhnya berbentuk polip, menempel di dasar laut, dan ada yang medusa, melayang di dalam air. Nah, contohnya itu seperti anemon, karena ia adalah biasanya tempat untuk ikan-ikan. Lalu ada Aurelia aurita atau ubur-ubur. Nah, selanjutnya ada Platyhelminthes. Ciri-cirinya itu memiliki tubuh pipih dan tidak bersegmen atau beruas. Memiliki mulut tetapi ia tidak memiliki anus. Contohnya itu seperti cacing pita dan cacing hati. Selanjutnya ada Nematelhelminthes. Memiliki ciri-ciri memiliki bentuk tubuh bulat panjang seperti benang dan tidak bersegmen. Tubuhnya dilengkapi mulut dan anus. Ada yang hidup bebas dan ada pula yang hidup secara parasit. Contohnya itu seperti cacing gilik. Nah, selanjutnya ada Annelida, yaitu ciri-cirinya memiliki tubuh bersegmen seperti gelang, memiliki mulut dan anus, hidupnya di air tawar, di air laut, darat, atau sebagian besar parasit dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya itu seperti cacing belang. Nah, selanjutnya ada Mollusca, di mana ciri-cirinya adalah tubuhnya dilindungi oleh cangkang kecuali gurita dan cumi-cumi. Lalu ada memiliki tubuh yang lunak, hidup di darat, air tawar, dan air laut. Anggota yang hidup di darat dapat bergerak menggunakan otot perut. Nah, selanjutnya contohnya itu adalah bekicot atau siput, lalu ada cumi-cumi atau gurita, dan gurita, lalu ada kerang. Nah, selanjutnya ada Echinodermata, di mana ciri-cirinya memiliki tubuh yang dilindungi oleh duri, lalu memiliki rangka yang terbuat dari lempeng-lempeng zat kapur. Beberapa anggotanya memiliki alat gerak berupa kaki pembuluh yang disebut ambulakral. Semua anggotanya itu hidup di air. Contohnya itu ialah bintang laut, landak laut, dan timun laut. Selanjutnya ada Arthropoda. Nah, Arthropoda ini adalah filum yang paling besar dalam Animalia karena ia melingkupi serangga,
lipan, dan hewan sejenisnya. Ciri-cirinya itu adalah memiliki kaki berbuku-buku, tubuhnya dilindungi oleh rangka luar yang terbuat dari zat kitin, umumnya tubuh berruas-ruas tersusun atas kepala, dada, dan perut, lalu memiliki saluran pencernaan yang lengkap, dan bernapas menggunakan insang, trakea, dan paru-paru buku. Contohnya itu ada lobster, udang, kepiting, serangga, lalu ada lipan, dan ada kalajengking, laba-laba, dan hewan sejenisnya. Nah, itulah mengapa ia dikatakan filum terbesar pada Animalia. Selanjutnya, kita masuk kepada vertebrata. Nah, vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki vertebrae atau tulang belakang, memanjang pada bagian dorsal atau punggung, kepala, hingga ekornya. Nah, vertebrata terbagi atas beberapa kelas, yaitu yang pertama ada Pisces atau ikan, lalu ada Aves atau burung, amfibi, reptil, dan mamalia. Nah, kita akan membahas tentang Pisces. Nah, kelas Pisces merupakan kelompok hewan yang hidup di air. Bagian luar tubuh ikan dilindungi oleh eksoskeleton berupa sisik. Pisces dapat bernafas di dalam air berkat insang yang ada pada tubuhnya. Pisces adalah hewan poikilotrem, hewan berdarah dingin yang dapat menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air di tempat hidupnya. Nah, ciri-cirinya itu hidupnya di air, pernapasan dengan insang, memiliki sirip untuk menentukan arah gerak di dalam air, lalu memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan di air. Nah, contoh ikan itu ada dua. Ada ikan yang bertulang rawan dan ada ikan bertulang sejati. Contoh ikan bertulang rawan adalah ikan cucut, ikan hiu, dan ikan pari. Sedangkan ikan yang bertulang sejati adalah ikan kakap merah dan ikan salem. Nah, selanjutnya Aves atau burung. Ia memiliki bulu yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Bulu burung terbagi atas plumae sebagai sensoris, plumae ini sebagai isolator, dan plume untuk terbang. Lalu burung merupakan hewan homoterdem berdarah panas. Burung memiliki sakus pneumatikus atau kantong hawa yang berfungsi sebagai respirasi saat terbang, mengatur berat badan saat terbang, memperkeras suara, dan membungkus organ dalam agar tidak dingin ketika terbang. Nah, ini adalah contoh dari Aves. Bisa anak-anak ibu lihat di gambar. Nah, selanjutnya ada amfibi, yaitu merupakan kelompok hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Nah, contoh hewan amfibi itu adalah katak dan salamander. Nah, amfibi ini ia bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Jenis amfibi yang hidup di darat harus menemukan air untuk dapat bertelur. Larva amfibi disebut kecebong. Kecebong mirip dengan ikan kecil dan hidup di air. Nah, pada masa ini kecebong ia bernapas dengan insang. Amfibi merupakan hewan poikilotrem atau berdarah dingin. Contohnya itu nih adalah salamander dan katak. Selanjutnya ada reptil, yang merupakan vertebrata pertama yang dapat beradaptasi di daerah kering. Nah, reptil ini ya bersifat autotomi, yaitu dapat memutuskan bagian tubuh tertentu jika dalam keadaan bahaya. Nah, ini contohnya seperti cicak ya. Nah, ciri-cirinya itu berkulit keras, kering, dan bersisik. Pada ular sisiknya sering mengelupas. Suhu badan poikilotrem, berkembang biak dengan bertelur, pembuahan di dalam tubuh betina. Nah, ini contohnya ada buaya, ada ular, ada kura-kura, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mamalia. Mamalia merupakan kelas yang memiliki mamae gland atau kelenjar susu dan rambut yang menutupi permukaan tubuh. Nah, mamalia terbagi atas mamalia bertelur, contohnya adalah platypus, mamalia berkantung, contohnya adalah kanguru dan koala, dan mamalia berplasenta yang bersifat vivipar atau melahirkan. Ciri-cirinya itu memiliki kelenjar susu, berkembang biak dengan melahirkan, berambut, suhu badan homotrem, bernafas dengan paru-paru. Nah, contohnya itu seperti kucing, anjing, ada monyet, ada orangutan. Nah, paus dan lumba-lumba dikatakan mamalia karena mereka berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, manusia juga seperti itu ya. Manusia itu adalah mamalia karena ia adalah makhluk yang menyusui. Nah,
Kesimpulannya pada hari ini adalah kingdom Animalia memiliki ciri-ciri antara lain bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel, bersel banyak, bersifat heterotrof dan tidak memiliki dinding sel. Klasifikasi Animalia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada invertebrata dan vertebrata. Klasifikasi invertebrata terbagi menjadi 8, yaitu Porifera, Coleoptera, Platyhelminthes, Nematelhelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda. Lalu klasifikasi vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, Amfibi, Aves, Reptil, dan Mamalia. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.